bagi kita itu adalah harta, ya. Jadi kita ngutang-ngutangin nih ke para customer. Jadi itu kita sebut harta karena sebenarnya itu adalah uang kita, tapi ada customer. Kemudian di daftar saldo nanti akan terlihat juga kendaraan kita ada atau tidak. Biasanya kan perusahaan punya inventaris ya kendaraan. Kemudian kita punya gedung ada nilainya berapa, kita punya tanah atau tidak. Jadi intinya kita punya daftar harta perusahaan. Nanti ada juga kolom kewajiban utang. Nah, itu di kolom kewajiban nanti kita akan tahu utang perusahaan tersebut ada berapa, modalnya tinggal berapa. Nah, nanti di akuntansi kita akan belajar membuat daftar saldo. Kemudian ada pencatatan penyesuaian. Pencatatan penyesuaian ini contohnya di akuntansi simpelnya seperti ini. Ketika kita membeli kendaraan itu nilainya akan terus berkurang ya. Nah, kendaraan itu nilainya akan terus berkurang. Misalkan kita beli motor 15 juta. 3 tahun lagi kita jual pasti bukan 15 juta ya, tapi pasti berkurang. Nah, dalam akuntansi kita harus mencatat penyesuaian tersebut, kita namakan dengan penyusutan. Nah, jadi namanya nanti akumulasi penyusutan kendaraan. Nanti di akuntansi akan ada nih kita hitung penyusutan kendaraannya berapa. Jadi harta kita kendaraan tersebut nilainya tidak setiap tahun 15 juta, tapi nilainya akan terus berkurang karena kendaraan nilainya akan terus berkurang ya ketika kita pakai dan kita akan jual kembali. Kemudian membuat tadi daftar saldo setelah penyesuaian. Nanti kita membuat yang namanya laporan laba atau rugi. Catat penutup, kemudian menyajikan laporan perubahan modal. Kenapa modalnya berubah? Karena dengan adanya transaksi ada rugi atau untung, nanti otomatis modalnya berubah. Ada neraca juga. Nah, di neraca ini nanti akan terlihat saldo-saldonya berapa, kemudian hartanya perusahaan berapa, aset perusahaan berapa. Ini ada di dalam neraca. Ada laporan arus kas ya. Laporan arus kas untuk tahu nih kasnya kita ini larinya kemana saja, nilainya tinggal berapa. Itu yang akan kita pelajari di akuntansi. Bu, slide-nya nggak berubah, Bu. Ini berubah atau tidak? Masih itu nggak berubah. Sudah, Bu. Transaksi usaha. Terlihat transaksi usaha? Belum. Belum, Bu. Oke, transaksi usaha sudah terlihat? Oke. Benar ya ini ya? Bu. Udah, Bu. Oke, Sudah, Ibu. Oke, kita lanjut. Inti dari akuntansi ini mencatat transaksi usaha. Tapi kita harus tahu nih pengertian transaksi usaha yang dimaksud itu apa. Nah, ini ada pengertiannya ya. Transaksi usaha adalah kejadian atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Artinya mengakibatkan berubahnya jumlah atau komposisi persamaan antara kekayaan dan sumber pembelanjaan. Jadi transaksi ini kejadian ya yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, contohnya harus berkaitan dengan transaksi kas yang keluar masuk. Ini ada contoh transaksi usaha. Misal pembayaran rekening telepon sebesar 250.000. Nah, ini disebut transaksi karena transaksi ini mempengaruhi keuangan perusahaan.
pengaruhnya terhadap kas. Jelas kas kita, uang kita berkurang karena kita membayar telepon. Kemudian yang bertambah apa? Yang bertambah harus berpasangan ya. Apa kas kasnya berkurang, kemudian yang bertambah adalah biaya rekening telepon. Catat. Oke, slide-nya berubah. Iya, berubah, Bu. Berubah. Ya, sudah berubah, Bu. Berubah, Bu. Setelah transaksi diidentifikasi, transaksi tersebut harus diukur. Alat pengukurnya adalah satuan uang. Nah, oleh karena itu, hanya transaksi yang bernilai uang yang dicatat dalam tadi pembayaran telepon sebesar 250.000. Berarti berapa nilainya? 250.000. Ribu. Ini yang harus kita ukur. Jumlah ini harus kita catat sebesar 250.000. Oke, slide-nya berubah? Iya, berubah. Berubah, Bu. Berubah, Bu. Ini ada ragam transaksi. Transaksi setoran dari pemilik. Pada awal pendirian, perusahaan lazimnya menerima dana atau setoran dari pemilik, kita sebut modal. Dana bisa berupa kas, perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya. Jadi persamaannya di sini modal adalah setoran dari asetnya itu adalah wujud dana. Misalnya perusahaan menerima kas 50 juta dari Bapak Budi sebagai pemilik. Maaf, Ibu Cindy. Unmute dong. Oke ya, di sini transaksi yang pertama ada transaksi setoran dari pemilik. Nah, jadi setiap perusahaan pada awal pendirian pasti ada modalnya ya. Nah, nanti ada transaksi seperti ini. Perusahaan menerima kas 50 juta. Nah, berarti perusahaan ini yang bertambah adalah kasnya ya 50 juta. Kemudian yang bertambah lagi adalah modal dari Bapak Budi. Oke. Berubah lagi nih ya slide-nya. Iya, berubah. Oke. Yang kedua, transaksi membeli aset. Untuk mengawali kegiatan operasional, perusahaan biasanya membeli aset. Bisa dibayar secara tunai maupun secara kredit dengan membuat janji melunasi pada tanggal yang telah disepakati. Perusahaan makmur membeli perlengkapan senilai 400.000 berupa kertas dan amplop secara tunai. Ini contoh transaksi pembelian aset. Jadi ketika perusahaan akan beroperasi, tentunya perusahaan harus membeli aset, atau contohnya di sini membeli perlengkapan kantor. Itu juga kita sebut aset. Transaksi berikutnya, transaksi pengakuan beban. Perusahaan mengakui beban-beban untuk memperlancar kegiatan operasinya. Contohnya perusahaan memerlukan listrik untuk karyawan. Kemudian perusahaan memerlukan karyawan untuk menjalankan operasinya. Jadi perusahaan harus membayar gaji ya, beban gaji. Nah, kemudian beban-beban tersebut bisa dibayar secara tunai maupun dibayar secara Jadi misalnya perusahaan Adil membayar gaji karyawan. Kemudian ada lagi contoh transaksi, yaitu ada transaksi pengakuan hutang. Perusahaan dimungkinkan memperoleh dana dari utang, pinjaman dari pihak luar, contohnya pinjam koperasi atau pinjam bank ya.
Di sini ada misalnya perusahaan makmur memperoleh pinjaman sebesar 15 juta dari koperasi dengan kesepakatan melunasi diangsur 10 kali. Pinjaman bersifat tanpa bunga. Nah, jika ada transaksi seperti ini, kita catat kita hutang ke koperasi. Berarti yang bertambah adalah kasnya, kas kita bertambah ya karena kita hutang berupa uang tunai. Kemudian yang bertambah lagi adalah hutang. Tapi kita akan belajar cara mencatat transaksi. Ada transaksi pelunasan utang, contoh transaksi yang terjadi di perusahaan. Nih, perusahaan harus melunasi utangnya, baik yang berasal dari pembelian kredit, pinjaman uang pihak luar maupun utang gaji karyawan. Contoh, perusahaan makmur melunasi utang atas pembelian laptopnya. Nanti ketika kita melunasi utang, jelas utang kita berkurang. Kemudian yang berkurang juga adalah uang kas kita. Jadi nanti kita akan belajar ya bagaimana cara mencatat transaksi tersebut. Di perusahaan jasa kita akan mendengar istilah transaksi nanti pengakuan penghasilan. Transaksi nomor 6. Ada di slide-nya tampil transaksi nomor 6. Ada Bu. Di perusahaan jasa, nah, itu kita memperoleh dana sumber kegiatan penghasilannya yaitu berupa pendapatan jasa. Nah, dapat diperoleh secara tunai jika si pembeli membayar jasanya secara tunai maupun secara kredit jika pembeli memberi janji untuk membayarnya di masa datang. Contoh, perusahaan makmur menyediakan jasa konsultasi teknologi informasi kepada klien. Harga kesepakatan jasa tersebut 6 juta diterima secara tunai. Berarti nanti kita mencatatnya di akuntansi, kas kita bertambah ya, uang kita bertambah karena kita mendapatkan pendapatan dari klien. Nanti yang bertambah lagi karena kita harus mencatatnya berpasangan ya, kas kita bertambah, pendapatan kita juga bertambah. Ada lagi contoh transaksi pelunasan piutang. Jika perusahaan memperoleh penghasilan, contoh di sini adalah perusahaan jasa menyediakan jasa konsultasi, tapi dibayarkan secara kredit. Perusahaan makmur menerima kas 5 juta dari pelanggan sebagai pelunasan piutang. Ini tadi kenapa disebut piutang ya? Mungkin teman-teman familiar istilahnya utang. Nah, utang itu untuk customer, utang ke perusahaan itu namanya utang. Mereka punya utang ke perusahaan. Tapi di sisi perusahaan kita sebut piutang. Kenapa piutang? Karena itu merupakan aset sebenarnya uang kita, tapi ada di tangan orang lain. Jadi disebut piutang. Kalau utang kita yang harus bayar, kalau piutang customer yang harus bayar ke perusahaan. Jadi itu bedanya ya antara utang dengan piutang. Kemudian ada juga nih transaksi pengembalian dana oleh pemilik. Di perusahaan perseorangan, pemilik dimungkinkan mengambil dana secara langsung dari perusahaan. Contoh, perusahaan makmur mentransfer 1 juta melalui bank ke rekening pemilik. Nah, ini juga bisa ya, jadi pemilik itu mengambil dana tapi harus dicatat di akuntansi, namanya adalah preferred. Jadi ketika si pemilik menarik dananya, nanti perusahaan uangnya berkurang, nanti yang bertambah adalah preferrednya si pemilik. Ini contoh ada transaksi barter. Barter itu pertukaran ya. Nah, barter murni adalah pertukaran produk jasa menggunakan kas. Contoh, perusahaan makmur melakukan barter dengan perusahaan sejahtera, menyerahkan 1 unit laptop ditukar dengan jasa konsultasi. Nah, ini juga bisa ya di transaksi itu barter. Yang ke-10 ada transaksi
transaksi penerimaan hibah dan sumbangan. Jadi perusahaan juga bisa menerima hibah ya, entah itu dari pemerintah maupun masyarakat. Ini contoh perusahaan menerima hibah sebesar 1 juta. Nah, nanti di akuntansi kita sebut dana hibah. Yang bertambah lagi adalah kasnya. Di sini ada bentuk persamaan akuntansi. Di akuntansi persamaannya adalah seperti ini. Kekayaan adalah sumber pembelanjaan. Jadi dari mana perusahaan itu akan melakukan pembelanjaan? Sumbernya dari mana? Berarti sumbernya dari kekayaan ya. Kekayaan atau kita sering sebut sebagai aktiva. Jadi di akuntansi ini nanti akan belajar aktiva dengan pasiva. Aktiva itu harta atau aset. Apabila aktiva yang dimiliki perusahaan 100.000, maka kita juga bisa membelanjakan nilai 100.000 tersebut. Kemudian ada lagi persamaannya. Aktiva adalah kewajiban dan modal. Kewajiban ini berkaitan dengan utang-utang perusahaan. Jadi aset perusahaan adalah utang-utang perusahaan ditambah dengan modal. Ini adalah persamaan dasar akuntansi. Ini rumusnya. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Di sini mencermati posisi masing-masing akuntan. Di akuntansi ini ada elemen-elemen. Nanti kita akan sering mendengar debit dan kredit. Elemen di sisi kiri persamaan ada aset, beban, dan pengembalian ke pemilik bertambah dicatat di debit atau kiri, berkurang di sisi kanan. Jadi seperti ini. Di akuntansi nanti kita akan mencatat ya, setiap transaksi harus kita catat, tapi kita harus menggolongkannya. Kita akan mencatatnya di debit atau kredit, nanti tergantung transaksinya. Tadi contoh transaksi pembelian perlengkapan, jadi kas kita berkurang. Kas itu kan aset, ketika berkurang dia ada di kredit. Jadi nanti kita akan menulisnya agak menjorok ke kanan atau di sisi kredit. Berbeda dengan ketika kita menjual, berarti kalau kita bertambah, nanti kita akan menulisnya di sisi sebelah kiri. Nanti itu akan kasih contoh apa yang dimaksud dengan mencatat sebelah kiri dan mencatat di sebelah kanan. Jadi intinya di akuntansi ini nanti mencatat, kita akan belajar mana akun yang masuk bertambah di debit, mana akun yang berkurang di sisi kredit. Misalnya nih, perusahaan menerima kas 50 juta dari Bapak Budi sebagai pemilik untuk modal. Kas. Ketika perusahaan menerima uang tunai, berarti kasnya bertambah ya. Bertambah. Kita harus masuk dulu logikanya. Perusahaan menerima kas 50 juta. Menerima uang tunai, berarti uang tunai perusahaan bertambah. Kita tulis kasnya bertambah di sisi debit sebesar 50 juta. Dalam akuntansi mencatat itu harus berpasangan. Ada debit berarti harus ada yang di sisi kredit. Kreditnya ini adalah karena transaksinya perusahaan menerima kas 50 juta dari Bapak Budi sebagai pemilik, berarti yang bertambah adalah modalnya. Jadi modal bertambah di sisi kredit. Jadi kita tulis berpasangannya seperti ini. Kasnya bertambah, modalnya juga bertambah dari Bapak Budi. Nilainya harus sama, 50 juta, 50 juta.
Karena nanti ketika direkap jumlahnya juga harus sama antara debit dengan kredit. Kalau transaksinya banyak teman-teman nanti menghitung total yang berbeda, misalkan selisih, berarti itu ada kesalahan pencatatan atau kesalahan penghitungan. Makanya di akuntansi harus teliti, karena salah mencatat 0, ini nolnya hilang 1, nanti ke bawahnya akan salah Bro. semua. Nah, ini coba bro. Oke, selanjutnya berubah laporan keuangan. Berubah Bu. Ini apa namanya? Jelasin. Iya, berubah Bu. Oke ya, di sini ada laporan keuangan perusahaan. Nanti kita akan belajar cara membuat laporan keuangan. Di sini ada laporan neraca. Laporan neraca ini fungsinya untuk mengetahui aset atau harta perusahaan ini berapa, kemudian kewajiban atau utangnya perusahaan ada berapa, modalnya ada berapa. Ini ada dalam neraca. Jadi kita tahu posisi keuangan perusahaan, kita tahu hartanya ada berapa, kita tahu utangnya ada berapa, modalnya tinggal berapa, juga ada dalam neraca. Kemudian ada lagi laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini untuk mengetahui perusahaan itu laba atau rugi. Dengan cara apa? Nanti penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya, nanti ketemu laba atau rugi. Nanti ada lagi namanya laporan perubahan modal. Kan setiap perusahaan pasti modalnya ada ya, baik itu perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Nanti ketika untung modalnya bertambah, tapi ketika rugi modalnya berkurang. Nah, nanti kita akan belajar membuat laporan perubahan modal. Ini pengertiannya ya tadi ya, yang ibu jelaskan tadi. Neraca itu isinya aktiva, kewajiban. Nah, ini adalah contoh neraca. Di sini paling atas ada nama perusahaan, kolom kedua ada nama laporannya, kolom ketiga ada periode akuntansinya berakhir. Di sini contohnya berakhir 30 September. Kemudian ada di sebelah kiri ini aktiva, di sebelah kanan ada kewajiban dan modal. Aktiva atau kita sebut dengan akun harta kas masuk harta perusahaan ya, piutang usaha, bangunan, akumulasi penyusutan, dan masih lain-lain nih banyak, ada perlengkapan. Kemudian kalau perusahaan itu punya kendaraan juga masuk harta. Kemudian gedung, tanah ini juga termasuk harta perusahaan. Nanti di sebelah kanan ada utang-utang perusahaan, ada utang usaha, utang gaji, utang iklan. Nanti ada juga modalnya berapa. Nanti dihitung antara total harta dengan total utang dan modal ini jumlahnya harus sama atau sedikit. Nah, utang ini kita bilang harus seimbang ya antara aktiva dengan pasifa. Ini contoh laporan laba rugi. Contoh pendapatan jasa servis. Nah, ini contohnya si PT Subur Jaya ini di bagian menjual jasa servis. Nah, nanti dihitung satu bulan itu pendapatannya berapa, dikurangi beban-beban yang dikeluarkan perusahaan, nanti ketemu laba. Ya, contoh laporan laba rugi untuk mengetahui berapa laba atau rugi perusahaan. Ini ada laporan perubahan modal. Di sini ada modal awal 1 juta, kemudian perusahaan tersebut laba, ternyata ada diambil untuk kepentingan pemilik. Nah, ini nanti modal akhirnya berapa. Ini namanya laporan perubahan modal. Oke, ini standar akuntansi keuangan ini
intinya adalah teori, nanti teman-teman bisa baca di rumah mengenai apa itu standar akuntansi. Oke, hari ini kita belajar dua pertemuan ya. Ya Bu. Nanti Sabtu depan Ibu lanjut untuk materi ketiga sama materi keempat. Sebentar lagi jamnya Bunia ya. Info punya nggak bisa. Bunia pakai apa, video ya? belum ada info. Katanya Belum Bunia ada tuh info nggak ya? hadir. Belum. Ada halangan. Kebetulan yang Ibu dengar, ibunya sedang berduka, adiknya meninggal, jadi mungkin beliau berhalangan ya. Nanti mungkin diupdate sama beliau. Betul. Iya Bu. Nanti jika ada pertanyaan silahkan share di kolom di grup, tidak apa-apa. Atau japri ke Ibu juga tidak apa-apa untuk mengenai dua materi ini. Jika ada yang masih ditanyakan, Nanti diwakilkan sama ketua kelas Pak Toiman. boleh. Ketua kelasnya siapa ya? Pak Toiman. Pak Taiman, ini videonya mati ya. Kayaknya. Oke, ketua kelasnya Pak Toiman, ini Pak Ibu kayaknya break nih. Videonya mati nih ya. Kenapa Pak Aldo? Oke, nanti jika ada yang ditanyakan boleh japri ya. Tidak ada nomor Ibu ya. Baik Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Oke, waalaikumsalam ya. Terima kasih ya semuanya ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Halo Bu.